Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya mengubah sebuah masyarakat tanpa perlu pakai paksaan? Nah, hari ini kita bakal selami kisah Sunan Gresik, seorang pelopor yang membuktikan kalau ternyata kelembutan itu bisa jadi kekuatan yang paling dahsyat. Jadi gimana caranya? Pertanyaan ini kan kedengarannya hampir mustahil ya. Tapi percaya atau enggak, di Jawa pada abad ke-14 ada satu orang yang menemukan jawaban luar biasa untuk teka-teki ini. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Tokoh utama kita adalah Maulana Malik Ibrahim yang kelak kita semua kenal dengan nama Sunan Gresik. Dialah sang perintis, sang pelopor pertama di tanah Jawa. Nah, untuk ngerti perannya, kita harus kenal dulu sama yang namanya Wali Songo. Anggap saja mereka ini 9 wali hebat yang menyebarkan Islam di Jawa. Dan Sunan Gresik, beliau adalah yang pertama, yang paling senior. Beliaulah yang membuka jalan untuk semua wali setelahnya. Coba deh kita bayangin situasinya. Akhir abad ke-14, kerajaan Majapahit yang besar dengan corak Hindu-Buddha lagi di puncak kekuasaannya. Di tengah situasi itu, Sunan Gresik datang dan menetap di Gresik, sebuah pelabuhan yang super sibuk. Jadi, ini bukan datang ke tempat kosong ya, ini adalah masyarakat yang sudah punya tradisi dan budaya yang kuat banget. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Gimana cara beliau memperkenalkan ide-idenya di lingkungan yang benar-benar baru? Jawabannya bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati. Pada zaman itu ya, biasanya ada dua cara untuk menyebar pengaruh. Pakai paksaan atau pakai kebijaksanaan. Jalan paksaan itu ya pakai kekuatan, menuntut orang buat ikut. Tapi Sunan Gresik memilih jalan yang satunya, jalan kebijaksanaan. Memberi contoh yang baik, menunjukkan rasa peduli, dan melayani masyarakat. Ini sebuah pendekatan yang, jujur aja, sangat beda dan radikal untuk masanya. Oke, ngomongin dakwah dengan hati, tapi gimana persisnya? Apa sih strategi beliau buat benar-benar memenangkan hati dan pikiran orang-orang di sana? Nah, ini dia intinya. Dan strateginya ini beneran jenius. Pertama, beliau masuk bukan sebagai pendakwah, tapi sebagai pedagang yang jujur. Tujuannya bangun kepercayaan dulu. Kedua, beliau kasih pengobatan gratis. Ini nunjukin kepedulian yang nyata, bukan cuma omongan. Ketiga, beliau ajarin cara bertani yang lebih baik, biar hidup masyarakat jadi lebih sejahtera. Dan terakhir, keempat, beliau aktif bantu langsung orang-orang miskin. Jadi ini semua bukan sekadar kata-kata, tapi aksi nyata. Ini adalah masterclass cara membangun komunitas dari haki. Kutipan ini nih merangkum semuanya dengan sempurna. Hasil dari pendekatannya itu ya ketertarikan, bukan perubahan karena dipaksa. Orang-orang jadi mau belajar karena kemauan mereka sendiri. Dan itulah rahasia terbesarnya. Tapi pengaruh Sunan Gresik nggak berhenti di komunitasnya aja loh. Yuk kita lihat gimana beliau membangun sebuah gerakan yang dampaknya jauh lebih besar dan bertahan lama. Dan ini poin yang sangat krusial. Sunan Gresik itu bukan sekedar pendakwah, beliau adalah seorang mentor. Perannya itu lebih dari sekedar pelopor. Beliau jadi guru, jadi pemimpin yang meletakkan fondasi buat generasi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Beliau membangun sebuah jaringan yang luar biasa. Beliau jadi pelopor dakwah Islam di Jawa, jadi guru spiritual buat tokoh-tokoh penting lainnya, dan bahkan beliau adalah ayah dari Sunan Ampel, yang juga salah satu wali Songo. Bayangin deh, satu orang ini memulai efek domino, menciptakan jaringan yang secara damai mengubah wajah Pulau Jawa untuk beberapa generasi ke depan. Jadi, setelah berabad-abad berlalu, apa sih warisan utama dari sang pelopor yang lembut ini? Apa yang tersisa buat kita? Sekitar tahun 1419 Masehi, Sunan Gresik wafat. Angka ini mungkin jadi penanda akhir hidupnya, tapi justru menjadi awal dari warisannya yang abadi. Dan buktinya, itu nyata, bisa kita lihat sampai sekarang. Makam beliau di Gresik, Jawa Timur, itu masih jadi tujuan ziarah yang sangat dihormati dan ramai dikunjungi. Ini adalah bukti fisik dari pengaruhnya yang gak lekang oleh waktu. Jadi, apa yang beliau tinggalkan buat kita? Pertama, beliau adalah pelopor Islam di Jawa. Itu nggak bisa dibantah. Beliau juga ikon dakwah yang damai, simbol abadi dari toleransi dan rasa welas asih. Dan yang paling penting, beliau adalah bukti nyata bahwa tindakan yang lembut dan penuh kepedulian ternyata punya kekuatan untuk mengubah masyarakat secara mendalam. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Dari semua pelajaran tentang perdamaian yang beliau ajarkan lewat tindakannya, kira-kira manakah yang paling relevan, yang paling kita butuhkan di dunia kita sekarang ini? Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama.